sering kali mention tentang skin to skin. Ya. Ada satu istilah kangguru mother care Ya, gitu. benar. Apakah dengan cara kangguru mother care itu menjadi salah satu cara untuk ibu membantu tenaga medis di ruang NICU? Ya, jadi sebetulnya ya skin contact itu sebenarnya itu mirip seperti kerjanya inkubator. Oke. Malah lebih bagus ya. Kalau inkubator itu kan memang di set suhu. Tapi kalau ibunya, dada ibunya atau dada ayahnya itu kan penuh dengan bernyawa gitu ya. Jadi ada unsur ibunya bisa mengelus, bayinya bisa mendengar, bayinya bisa mencium. Sebetulnya kehebatan dari sesuatu yang sangat sederhana yang namanya skin to skin contact atau kangguru mother care itu sebetulnya yang sangat dibutuhkan oleh bayi prematur, dan itu menurut saya itu sangat sederhana. Bahkan kami di tenaga kesehatan itu mencoba belajar dari profesional di negara-negara maju di mana mereka masih pakai alat, masih pakai CPAP gitu ya. Itu melakukan asal bayinya stabil. Kangguru mother care itu bahkan bisa dikerjakan pada bayi yang masih pakai infus sudah pasti bisa. Tapi yang sulit itu biasanya kalau dia pakai alat bantu nafas. Karena kan kalau dia geser takutnya oksigennya berubah. Tapi kita akan menuju ke sana. Karena apa? Karena kangguru mother care itu sedemikian dahsyatnya dalam memberikan kestabilan pada si bayi dan kenyamanan pada si ibu. Dan kembali lagi bahwa kenyamanan itu adalah hal yang sangat penting untuk produksi ASI. Dalam setiap nafas kecil bayi, ada perjuangan untuk bertahan. Namun, di balik kelemahan itu, ada kekuatan besar yang dapat membantu bayi beradaptasi dengan lingkungan barunya, yaitu dekapan seorang ibu. Perawatan metode kangguru bukan sekedar cara merawat bayi, tetapi sebuah perjalanan penuh cinta, hangat, dan harapan baru. Perawatan metode kangguru, apa itu? Kamu tahu? Tahu dong, yuk kita belajar bareng mengenai perawatan metode kangguru. Perlu diketahui bersama bahwa kondisi bayi baru lahir, khususnya pada yang mengalami prematur atau bayi berat lahir rendah, sangat rentan mengalami kondisi hipotermi, infeksi, dan juga gangguan pernafasan karena pematangan fungsi organnya belum maksimal. Namun tidak perlu khawatir karena kita bisa melakukan perawatan metode kangguru. Perawatan metode kangguru apa sih? Kayaknya aku tahu deh. Jadi, perawatan metode kangguru itu adalah perawatan dari orang tua ke bayi untuk kontak kulit. Di mana kontak kulitnya menggunakan apa? Menggunakan selendang. Nah, selendang ini bayi akan diletakkan di dada dan juga dapat dilakukan untuk bayi prematur loh. Tapi dengan syarat bayi itu sudah stabil dan juga bernafas dengan baik. Lalu gimana caranya melakukan perawatan metode kangguru ini? Mari kita simak bersama. Oke, baik, sebelum melakukan perawatan metode kangguru ini, kita perlu menyiapkan alat-alat yang diperlukan, seperti bedong, terus baju yang nyaman buat ibu atau ayah atau keluarga yang melakukan PMK atau perawatan metode kangguru ini. Terus ada selendang kangguru, terus ada popok bayi, termometer, stetoskop, terus ada topi bayi. Yang terakhir ada sarung tangan dan sarung kaki. Oke, mari kita simak prosedur perawatan metode kangguru ini. Pagi Ibu. Pagi Bu Frida. Gimana nih kabarnya Ibu Febe dan juga bayinya? Alhamdulillah pagi ini baik sekali Bu. Oke, alhamdulillah untuk kondisinya mungkin hari ini stabil ya Ibu, jadi akan dilakukan perawatan
metode Kanguru yang sudah dijelaskan kemarin ya, ibu kan ibu sudah setuju ya. Mungkin habis ini akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh bidan Andini di sini sebagai asisten saya. Mungkin nanti akan dijelaskan bagaimana kondisi bayinya, apakah dari ibu memperbolehkan? Iya boleh Bu. Baik, mungkin saya izin mengambil adiknya terlebih dahulu ya ibu. Bidan Andini ini mohon nanti untuk kondisi bayinya diberitahu bagaimana kondisi berat badannya, tinggi badan, lalu untuk pernafasan dan juga heart rate-nya ya, mohon dicek. Nanti kalau sudah dipakaikan selendang PMK bisa diberikan kepada saya. Lalu saya harus bagaimana ya Bu Bidan? Oke, tadi bayinya sudah dikondisikan oleh bidan Andini. Ibu sekarang bisa membuka bajunya, kan di sini alhamdulillah sudah tertutup ya ibu. Ini kamarnya baik, jadi bajunya dibuka dan juga berani dibuka. Kenapa? Karena KNC ini atau PMK atau perawatan metode Kanguru ini sendiri adalah prinsipnya dari kulit ke kulit, dari kulit bayi ke kulit ibunya seperti itu. Jadi nanti tidak usah malu, akan saya beri jubah supaya nanti bisa tertutup dan lebih hangat seperti itu ibu. Apakah dari ibu ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Bidan. Oke, sekaligus menambahkan informasi aja ibu. Nanti mungkin pada saat dilakukan PMK ini, ibu harus juga mengecek keadaan bayinya. Nanti apabila bayinya sudah siap, nanti akan saya jelaskan lagi bagaimana untuk memeriksanya. Seperti itu ya ibu. Oke baik Bidan. Oke, selanjutnya kita cek suhu dulu ya. Suhunya 36,5 derajat ya, kita buka. Selanjutnya Bu Bidan mau cek pernapasan sama denyut jantungnya. Untuk pernapasannya 48 kali per menit. Untuk denyut jantungnya 140 kali per menit. Normal semua ya, Adik. Oke, selanjutnya kita masuk ke selendang Kanguru ya, Adik. Dan lepas bajunya. Ini Bu Bidan, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan fisiknya. Untuk suhunya normal ya Ibu, tadi 36,5 derajat. Untuk pernapasannya juga normal, 48 kali per menit. Untuk denyut jantungnya juga normal, 140 kali per menit. Untuk gerak aktifnya normal. Di sini untuk kondisinya sudah stabil, mungkin karena ini tadi persalinannya kurang dari waktu yang sudah ditentukan, maka akan rentan sekali terkena oleh hipotermi. Nah, maka dari itu seperti yang dijelaskan kemarin akan dilakukan KMC ini tadi ya Ibu, karena Ibu juga sudah setuju, maka akan saya bantu. Karena Ibu ini sudah tidak pakai baju, saya bisa bantu. Ibu bisa berdiri terlebih dahulu. Oke, Ibu ini bisa digendong di dada ya untuk bayinya. Di dada seperti ini. Siap. Dipegang dulu ya Ibu. Ini saya sama asisten membantu untuk mengaitkannya. Permisi ya Ibu. Ya. Oke. Mbak minta tolong dibantu ya. Nah, lalu di sini Bu, untuk hal yang paling penting, di mana posisi kepalanya boleh miring ke kanan atau ke kiri. Nah, ini kan adiknya mau ke kiri ya Ibu ya. Boleh ini dimiringkan ke kiri supaya pernafasannya itu baik Ibu, tidak ada distress nafas juga seperti itu. Sebentar. Oke. Nah, lalu untuk posisinya kakinya jangan terlalu rapat. Posisinya adalah M shape. Jadi membentuk huruf M seperti itu. Nah, apabila ini dirasa cukup rekat, Ibu bisa menggunakan jubahnya supaya tidak malu juga dan Ibu gak akan kedinginan ya Ibu. Dan paling penting jangan lupa untuk memasangkan topi supaya tidak kedinginan seperti itu Ibu. Biar adiknya Pakai jas aman Ibu.
Oke, sudah nyaman. Nyaman ya. Nih, saya pakaikan topi juga. Nah, ibu ini bisa ditinggal aktivitas seperti itu. Tapi yang penting ya ibu, selama melakukan PMK ini, ibu harus melihat bu pernafasannya apakah megap-megap atau ada kebiruan, dan juga ibu bisa memastikan dicopot dulu tidak apa-apa, terus dicek untuk suhu tubuhnya apakah sudah mulai membaik atau enggak, seperti itu ibu. Boleh dilakukan secara terus-menerus ataupun secara bertahap, mungkin hari ini atau mungkin besok, itu tidak apa-apa. Apakah dari ibu ada pertanyaan ibu? Sudah cukup Bu Bidan. Oke, mungkin saya observasi lagi selama 1 jam. Ibu sama keluarga bisa istirahat dulu di sini, sama adiknya juga. Kita lihat perkembangannya nanti 1 jamnya bagaimana. Nanti saya dan juga bidan Andinya akan kesini lagi untuk observasi seperti itu ibu. Permisi ya, saya permisi dulu ya ibu. Ya, terima kasih Bu Bidan. Iya, sama-sama ibu. Siang Bu Feve. Siang Bu Iya, Bidan. alhamdulillah. Gimana ibu kabar bayi dan ibunya sendiri? Alhamdulillah baik Bu. Saya juga merasa adiknya jadi lebih dekat, terus suhu tubuhnya juga alhamdulillah hangat Bu. Dan tadi di dekapan saya adiknya juga terasa lebih tenang, kemudian pernapasannya juga alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah. Apakah ibu tadi sudah menyusui bayinya juga? Sudah Bu Bidan. Alhamdulillah. Oke, ibu jangan lupa selalu untuk mengecek ya bagaimana pernafasannya dan juga suhu tubuhnya. Apabila ada pernafasan yang aneh bisa langsung bilang pada kami seperti itu. Dan ini tuh boleh kok ibu dilakukan pada saat ibu senggang, ibu bisa melakukan aktivitas yang lain. Lalu nanti apabila ibu mau mandi nggak apa-apa, dilepaskan aja karena tidak selalu setiap hari bisa dipakai, nggak apa-apa. Oh, Seperti itu. Apakah dari ibu ada pertanyaan? Oh iya, saya mau tanya Bu Bidan, kalau nanti di rumah apakah bisa saya lakukan perawatan metode ini di rumah, kemudian apakah bisa juga digantikan dengan anggota keluarga yang lain kalau misalkan saya tidak bisa? Oh gitu, oke. Jadi ibu ini boleh banget sangat direkomendasikan apabila dilakukan di rumah juga. Jadi tidak hanya bergantung pada fasilitas kesehatan yang ada, ibu bisa melakukan sendiri. Karena caranya mudah ya ibu, tadi sudah kami ajarkan juga. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah bisa dilakukan dengan keluarga yang lain? Boleh, apabila ibunya dan keluarga yang lain sudah bersih, pastikan sudah bersih terlebih dahulu, baru nanti boleh dilakukan PMK ini ibu. Apakah dari ibu ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Bu Bidan seperti itu. Terima kasih, semoga bayi dan ibunya cepat sembuh, sehat selalu ya ibu. Saya tinggal pergi observasi yang lain. Terima kasih. Terima Bu kasih. Bidan. Perawatan metode kanguru ini memberikan banyak banget manfaat untuk bayi prematur dan bayi BBLR. Salah satunya seperti menstabilkan tanda-tanda vital pada bayi, mengurangi tangisan pada bayi, memberikan kehangatan, meningkatkan perkembangan otak dan berat badan pada bayi, lalu mengurangi infeksi-infeksi yang ada di fasilitas kesehatan, dan juga mengurangi biaya perawatan seperti perawatan inkubator. Selain itu, perawatan metode kanguru juga sangat mudah diterapkan sehingga bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Dan peran ibu dalam asuhan ini bisa digantikan oleh anggota keluarga lain, misalnya bersama dengan ayah, nenek, atau anggota keluarga lain yang mampu untuk melakukan perawatan ini. Setiap pelukan adalah kekuatan. Setiap kedekapan adalah kehidupan. Mari dukung perawatan bayi prematur dan BBLR dengan melakukan perawatan metode kanguru. Dekat mereka karena kehangatan adalah rumah pertama bagi mereka. Bentar Til. Oke. Ih, gak jelas. BBLR. Nah, perawatan metode kanguru ini memberikan banyak. Ini Bu, bayinya tadi sudah saya